Bab 45. Cari Mati. Makam Raja Lanling, peti harta karun, kunci, peta tempat tinggal Hua Yuesan, Black Rose. Kingston Jiang memandangi Black Rose yang mengenakan pelindung kulit hitam di depannya, dan tenggelam dalam pikirannya. Apakah ini kebetulan, atau seseorang dengan sengaja melakukannya? Komandan, tolong berkati aku. Black Rose kembali berbicara, dengan sentuhan doa di wajahnya yang cantik. Kingston Jiang meliriknya, kamu mengatakan seseorang membunuh temanmu, tetapi kamu tidak lari untuk hidupmu, tetapi kamu datang ke Jiang Zong dan meminta restuku. Apa menurutmu ini masuk akal? Black Rose menjelaskan, pembunuhnya bukanlah tuan di belakang layar. Pembunuhnya ingin mengambil kotak harta karun itu. Alih-alih menyerahkan kotak harta karun itu kepada pemimpin, dia menyelinap ke Jiang Zong dengan kotak harta karun itu. Aku di sini, dan aku punya kuncinya. Jika aku memberitahu pemimpin bahwa kuncinya ada di tanganku, maka aku akan berada dalam bencana. Siapa pemimpinnya? Black Rose menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kakak selalu berhubungan dengannya. Sekarang kakak sudah mati. Siapa pembunuhnya? Entahlah. Saat itu makam sangat kacau dan gelap, aku terluka parah. Aku hanya mencoba melarikan diri dan tidak bisa melihat dengan jelas. Kingston Jiang mengulurkan tangannya, kuncinya. Black Rose meraih ke belakang tangannya dan mengambil kunci dari tas di celana kulitnya dan menyerahkannya. Kingston Jiang mengambilnya dan melihatnya di tangannya. Kunci ini sangat kecil dan sederhana, dan tidak terlalu familiar di matanya. Ini kuncinya. Ya, ini adalah kunci untuk membuka peti harta karun. Peti harta karun itu sangat istimewa. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali kunci ini. Bahkan dengan metode teknologi tinggi saat ini, mustahil untuk membuka peti harta karun itu. Kingston Jiang meletakkan kuncinya, dan berkata dengan lemah, kamu pergi ke Mortal Clinic untuk menemukan Bloody. Ikuti Bloody dulu, tetapi Bloody sekarang sedang kembali ke Belantara Selatan, tunggu beberapa hari sebelum kamu pergi. Setelah mengatakan itu, Kingston Jiang berbalik dan pergi. Dia tidak ingin repot dengan hal-hal semacam ini. Namun, ini melibatkan peta tempat tinggal Hua Yuesan keluarganya, dan dia harus peduli. Peta tempat tinggal Hua Yuesan adalah pusaka keluarganya. Asal-usul gambar ini tidak diketahui oleh Kingston Jiang. Dia hanya tahu jika gambar ini telah diturunkan selama bertahun-tahun dan terkenal di industri barang antik, dan saat ini merupakan lukisan paling berharga. Ada banyak peta tempat tinggal Hua Yuesan palsu di dunia, tetapi tidak ada yang pernah melihat peta tempat tinggal Hua Yuesan yang asli. Setelah Kingston Jiang meninggalkan tempat parkir bawah lantai, Black Rose tidak tinggal lama, dan pergi dengan cepat. Setelah Kingston Jiang keluar, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan jika ada panggilan tak terjawab dari Klu Tang dan pesan darinya. Dia tidak menjawab telepon lagi, kembali ke pusat perbelanjaan, dan mengendarai motor listrik kecil kembali. Ella Group. Ini adalah grup trans internasional dan sangat terkenal secara internasional. Jiang Zong juga merupakan kota metropolis, dan Ella Group juga memiliki cabang di Jiang Zong. Departemen Personalia, kantor manajer. Klu Tang sedang duduk di sofa dengan kedua kakinya rapat, memegang air yang dituangkan oleh Harry Zhou ke dalam gelas di tangannya. Dia memandang Harry Zhou yang berdiri di depannya dan menatapnya, merasa sedikit bingung, Kak Zhou. Klu, di hari yang begitu panas, minum air dulu, dan bicarakan apa saja setelah minum. Harry Zhou menatap Klu Tang. Dia berdiri, dari sudut ini, dia bisa melihat kerinci dan pemandangan yang menjulang di dalam lubang di dalamnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan perasaannya saat ini. Dia telah memasukkan sesuatu ke dalam air. Selama Klu Tang minum air, maka tiba giliran Harry Zhou untuk memainkannya. Klu, minumlah. Harry Zhou tidak bisa menunggu, dia sudah bermimpi tentang adegan berikutnya. Melihat tubuh indah Klu Tang, mulut dan lidahnya kering. Klu Tang menyesap lembut air di dalam gelas di tangannya. Harry Zhou memperhatikannya minum air,
dia langsung lega, duduk di sofa di seberangnya, dan mulai mengobrol dengan Klutang. Sekarang dia hanya menunggu obatnya mulai bereaksi. Klu, kamu adalah wanita paling cantik dan temperamental yang pernah aku lihat. Terima kasih. Oh iya, Klu, aku dengar suamimu direkrut oleh Rilan Tang sendiri. Dia yatim piatu. Dia kembali setelah menjadi tentara. Bagaimana kamu bisa menyukai orang miskin? Dengan dirimu yang seperti ini, kamu bisa menemukan yang jauh lebih baik darinya, mencari yang sukses, dan memiliki banyak uang. Saat mengatakannya, Harry Zhou duduk tegak dan berkata, aku kenal seseorang yang sudah menjadi manajer sebuah perusahaan besar di usia muda. Dengan gaji bulanan sekitar 100 juta, dia memiliki rumah dan mobil. Dia sudah bercerai, tapi aku percaya jika temanku itu tidak akan membencimu. Teman yang dia katakan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Namun, dia mencoba menjadi orang yang bijaksana, jadi dia tidak menjelaskannya dengan gamblang. Dia sedang menguji Klutang. Klutang merasa sedikit panas, dan dengan lembut menarik pakaian inci itu dan menamparnya ke dalam. Melihat tatapan mata sipit Harry Zhou, dia langsung tersipu, menundukkan kepalanya, dan berbisik, Kak Zhou, maaf sekali, di sini sedikit terlalu panas. Tidak panas, aku sudah menyalakan AC. Harry Zhou mengambil kesempatan untuk bangun, berjalan, duduk di sebelah Klutang, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya yang halus. Apa kamu demam? Klutang dengan cepat menghindar, menggerakkan tubuhnya. Kakak Zhou, bagaimana dengan lamaran pekerjaan? Jangan terburu-buru. Pada saat ini, Klutang merasa sedikit pusing. Dan tubuhnya menjadi semakin panas. Mungkinkah air itu? Dia melihat ada sesuatu yang salah, dia berdiri dan berkata, Kakak Zhou, aku akan ke kamar mandi. Ada kamar mandi di dalam kantorku. Harry Zhou menunjuk ke sebuah pintu di kantor. Klutang tidak terlalu peduli tentang itu, dan dengan cepat berdiri. Begitu dia berdiri, dia merasa pusing dan hampir jatuh di sofa. Harry Zhou beranjak untuk membantunya tepat waktu, berpura-pura khawatir, dan bertanya, Klu, kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu ada apa, aku sedikit pusing, aku akan pergi ke kamar mandi dulu. Klutang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berdiri, dengan paksa menahan pusing, dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah masuk, dia mengunci pintu kamar mandi, dengan cepat mengeluarkan teleponnya, dan mencoba menghubungi Kingston Jiang. Kingston Jiang sedang dalam perjalanan kembali ketika dia menerima telepon dari Klutang. Kingston, aku mungkin dibius, aku di kantor manajer departemen personalia Ella Group, kamu datang ke sini, aku merasa sangat panas. Klutang menelepon dari dalam kamar mandi Harry Zhou. Setelah panggilan telepon, dia merasakan dunia berputar, kelopak matanya tidak bisa terbuka, dan dia ingin tidur. Dia menyalakan keran dan terus mencuci wajahnya, yang membuatnya sangat sadar. Setelah Kingston Jiang menerima telepon dari Klutang, kemarahan melonjak dari telapak kakinya seakan terkibas ke langit. Berani menyerang istrinya dan cari mati. Dia dengan santai melemparkan motor listrik itu ke jalan, bergegas lari ke tengah jalan, dan menghentikan sebuah mobil di sisi jalan. Pengemudi mengerem dengan tajam, roda menyentuh lantai, dan asap hitam keluar. Pengemudi memandang Kingston Jiang di depan mobil, mengguncang kaca, dan berteriak dengan kejam, apa kamu cari mati? Kingston Jiang datang, dengan paksa membuka pintu mobil, menyeret pengemudi ke bawah dan melemparkannya ke lantai dengan keras, lalu mengemudikan mobil, menambah gas, dan bergegas menuju Ella Group. Namun, Kingston Jiang terlalu khawatir tentang Klutang, tetapi dia mengabaikannya kenyataan jika di kursi belakang ada sosok perempuan yang sedang duduk. Duduk di barisan belakang, wanita itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena aura di tubuh Kingston Jiang begitu mengerikan, sangat mengerikan sehingga dia ketakutan dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Ella Group, kantor manajer personalia.
Harry Zhou melepas bajunya, memperlihatkan otot-otot putihnya. Dia melihat ke pintu kamar mandi dan menjilat bibirnya yang kering, dengan senyum licik di wajahnya. Kecantikan pertama di Jiangzhong, hari ini aku juga ingin mencicipi rasa kecantikan nomor 1 Jiangzhong. Mengenai konsekuensinya, dia juga sempat memikirkannya. Tetapi menurutnya, dia sudah dikeluarkan dari keluarga Tang, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Jika tidak, dia tidak akan keluar untuk mencari pekerjaan. Mengenai suaminya, Kingston Jiang, anak ini meminjam mobil untuk berpura-pura kaya. Jika sosok pria besar itu kembali, Kingston Jiang akan benar-benar habis. Harry Zhou begitu percaya diri, dan ketika dia mengambil video setelahnya, Klu Tang tidak berani berbicara dan mengatakan semuanya. Klu, aku di sini. Bersambung.